Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadihi alladzi istafa wa ala alihi wa ashabihi ala ahli sidqi wal wafa wa ba'du. Ibu-ibu semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah dengan kudrah dan iradahnya. Allah masih berikan banyak karunia kepada kita. Allah masih berikan kesempatan waktu, kesempatan umur. Allah berikan kesehatan kepada kita semuanya, sehingga hari ini kita masih bisa beraktivitas dalam kehidupan kita, dan hari ini pula, detik ini pula kita bisa duduk bersama untuk mengkaji ajaran agama kita, yang tentu saja semoga ini menjadi sebuah pertanda bahwa Allah menghendaki kita semuanya menjadi hambanya yang baik. Amin. Karena kata Rasulullah, idza aradallahu bi ahli baitin khairan faqahahum fid din. Apabila Allah menghendaki keluarga, suami, istri, anak, cucu, atau siapa yang tinggal dalam rumah kita, dikehendaki menjadi orang yang baik, keluarga yang baik, kata Rasulullah, tandanya adalah keluarga itu Allah fahamkan terhadap ajaran agamanya. Tanda kalau orang itu faham terhadap ajaran agamanya apabila dikasih kesempatan waktu, dikasih kesempatan umur, dikasih kesehatan oleh Allah. Orang itu, keluarga itu dalam kehidupannya ada hamasah al-aliyah litafaqahu fiddin. Ada semangat yang tinggi untuk mempelajari ajaran agamanya. Nah, runtutannya ketika seseorang itu semangat untuk mempelajari ajaran agamanya, kemudian satu, sahihul akidah, akidahnya semakin bertambah kuat, semakin baik. Kemudian imannya pun juga semakin meningkat menjadi lebih baik. Kemudian sahihul ibadah, ibadahnya menjadi baik. Yang ketiga, matinul khuluq, akhlaknya semakin kuat, semakin matin. Di sini yang dimaksud adalah siapapun yang dekat dengan orang itu, dengan keluarga itu, karena ilmunya semakin bertambah, akidahnya semakin baik, ibadahnya semakin baik, maka kemudian orang yang dekat dengan orang itu, dengan keluarga itu, merasa aman, merasa nyaman, merasa enjoy. Kan kadang-kadang kita itu berteman, tapi kalau sama dia lama-lama enek juga. Kenapa? Ujungnya nanti udah ngobrol, nanti di luar kita bilang, udah jangan sama dia, ember dia, mulutnya ember. Udah. Kenapa? Karena ada yang dirasa tidak nyaman. Apa yang diceritakan kemudian sudah ngalir aja gitu. Tanpa kemudian ditutup-tutupin lagi. Apa yang mestinya ditutupin, dirahasiakan, ya sudah di apa bahasa Jermannya dieler ya. Baik, Ibu. Salah satu kajian tema kajian yang menjadikan kita itu mau merubah diri kita, salah satunya adalah meniti jalan husnul khotimah.
Makanya kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Akfiru ala dzikri hadimil ladzat." Baik ibu-ibu semuanya, sementara dari judul itu kita geser dulu ya. Baik, nanti sampai ketemu, berarti nanti ini yang dibagikan materinya. Selain ibu menulis apa yang bisa terekam dari apa yang disampaikan, nanti yang kedua kita kirim materinya ini, gitu ya. Baik, ini masing-masing ini ketika ditulis ada 175 halaman. Tapi mencoba kita ringkas itu menjadi 24 slide saja. Jadi nanti kita lihat di handphone itu bisa insya Allah. Baik, mohon maaf Ibu. Yang ini aja dulu ya, karena belum ketemu materi satunya. Nanti harus naikkan dulu ke sini. Oke, prosesnya jadi lama. Ini dulu ya. Baik, ibu-ibu semuanya. Semua kita satu dengan yang lain itu doanya nggak ada beda. Inginnya kalau satu saat nanti kehidupan kita berakhir, walaupun sekarang ini lagi ribut yang satu soal dalang demo siapa, provokator siapa, ijazah Jokowi asli atau tidak, itu yang lagi terus booming ya. Tapi pada akhirnya ibu-ibu yang harus kita ingat itu, kita harus fokus bahwa pada akhirnya kita nanti ketika menghadap kepada Allah, masing-masing kita bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Makanya kemudian karena kita tahu pada akhirnya kita nanti akan menghadap kepada Allah, doa kita satu dengan yang lain tidak ada beda. Wakhtim lana bil iman, wakhtim lana bil Islam, wakhtim lana bi husnil khatimah, wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah ya Rabb, jika satu saat nanti Engkau ambil nyawaku ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan iman, matikanlah aku dalam keadaan Islam, matikanlah aku dalam keadaan mati yang baik ya Allah, mati husnul khotimah ya Allah. Ya Rabb, jangan Engkau jadikan aku ya Allah ending perjalanan hidup dan kehidupanku nanti ketika aku mati, jangan Engkau jadikan mati su'ul khotimah ya Allah. Kenapa kita berdoa seperti itu? Karena semua kita sadar bahwa masing-masing kita akan bertanggung jawab tentang diri kita sendiri, tentang apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita prasangkakan. Kita harus bertanggung jawab semuanya atas itu semuanya. Pada akhirnya begitu. Makanya kita berdoa seperti itu karena kita faham. Di sisi lain ibu-ibu semuanya, kenapa kita berdoa seperti itu? Karena kita tahu perjalanan kita yang panjang. Coba hitung-hitung tuh. Posisi kita di mana itu? Kita hidup mati itu berapa kali sih Bu? Mati 2 kali, hidup 2 kali. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dulu kita mati. Maksudnya di ayat itu, dulu kita tidak ada. Kemudian kita menjadi ada. Kapan kita hidup? Ketika di dalam kandungan, ruh ditiupkan, itulah hidup pertama kali. Tapi sebelum itu kita
Kemudian kita lahir di dunia ini. Kemudian Allah matikan lagi. Berakhir perjalanan hidup dan kehidupan kita di dunia. Jadi sebelum menyatunya jasad dengan ruh di dalam janin, kita disebut mati. Tapi ketika ruh itu ditiupkan dalam janin, saat itulah kita hidup sampai kemudian lahir di dunia. Kemudian ujungnya apa? Allah matikan kita. Berakhir jatah umur kita masing-masing di dunia beda. Sesudah kita matikan, berapa tahun di alam barzakh, Bu? Halo? Di alam kubur berapa tahun? Nabi Adam sampai hari ini berapa juta tahun itu sudah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai hari ini 1400 tahun lebih yang lalu masih di alam barzakh. Begitu pula sahabat Nabi. Jadi lama sekali, yang jelas masing-masing berbeda. Dan kemudian disebutkan kalau orang itu matinya baik, Rasulullah ceritakan bahwa Allah istirahatkan di alam barzakh, di alam kubur, yang jumlahnya sekian juta tahun itu sampai datangnya hari kiamat nanti dibangkitkan. Ternyata orang yang meninggalnya dalam keadaan baik, kemudian diistirahatkan oleh Allah di alam barzakh, seolah-olah orang itu baru istirahat selama 2 jam. Gimana, Bu? Kita capek nih dalam perjalanan bepergian ke Semarang atau ke Jogja. Dalam capek kita itu kemudian ada tempat istirahat, kita tidur selama 2 jam. Begitu bangun rasanya badan gimana? Fresh, enak banget. Seperti itulah digambarkan oleh Rasulullah bahwa orang yang di alam barzakh itu ketika istirahat di alam barzakh. Tapi tidak semuanya istirahat, Bu. Karena ada kalimat begini, marilah Bapak dan Ibu, jenazah ini kita antarkan di tempat peristirahatan yang terakhir. Gitu ya. Yang istirahat itu kalau imannya benar, ibadahnya kepada Allah, kemudian dosanya diampuni oleh Allah, itu istirahat. Tapi bagi yang mati su'ul khotimah, itu akan ditunjukkan, ibu-ibu semuanya, ini loh. Di pagi hari ditunjukkan, ini loh tempatmu nanti. Nerakanya itu ditunjukkan udah. Sore hari ditunjukkan lagi. Akhirnya saya menggambarkan kayak orang ditangkap, dijadikan tersangka, kemudian disebutkan. Ini kan belum divonis kan? Belum dimasukkan ke pengadilan. Orang itu disebut, kamu nanti dihukum selama 20 tahun. Baru disebut seperti itu, sudah tertekannya seperti apa itu. Sementara divonis belum, artinya belum tentu salah. Tapi baru disebut saja bahwa hukumannya 20 tahun, orang itu sudah tersiksa hidupnya. Sementara ini masuk kubur, ini bukan kira-kira lagi, tapi itu sifatnya pasti. Ini loh tempatmu nanti. Sore hari ditunjukkan, ini loh tempatmu nanti. Itu tidak akan bisa, Ibu, istirahat di alam barzakh bagi orang yang, jadi orang yang diantarkan ke alam barzakh, dikubur, itu bukan, tidak semuanya diantarkan tempat peristirahatan yang terakhir. Dan ini ibu-ibu semuanya, dari poin ini saja kita bisa
ngitung kita. Kalau dulu kita ada di alam ruh, semuanya kita mengalami itu. Kemudian di alam kandungan, sudah kita sama-sama lewati. Jadi logika seseorang yang kemudian seringkali, gimana mungkin sih orang itu dikubur, kemudian ditutup dengan kayu, kemudian malaikat mungkar nangkir datang, didudukkan, kemudian ditanya, gimana gitu. Gerakkan badannya aja susah. Gimana mau didudukkan? Katanya menikmati kehidupan di alam kubur. Orang sudah dimakan belatung, habis, dagingnya udah habis, apa? Tinggal tulang belulang. Apa yang mau dinikmati? Akhirnya seolah-olah bahwa kehidupan dan kematian itu semuanya diukur dengan akal. Sementara ketika kita di alam kandungan saja, kalau ditanya, dulu napasnya oksigennya gimana itu ya? Walaupun kemudian dengan ilmu kedokteran itu terjawab. Tapi bagaimana hidup di alam kandungan, kita bisa hidup, caranya berbeda, alurnya berbeda. Ketika kita sudah hadir di muka bumi, kita juga kehidupan kita alurnya bisa menikmati kehidupan ini juga berbeda. Begitu pula ketika di alam barzah, nikmat kubur seperti apa yang diberikan oleh Allah, ini menyangkut soal yang gaib. Jadi ibu-ibu semuanya, kalau sesuatu itu menyangkut sesuatu yang gaib, kita harus membenarkan, meyakini kebenarannya yang datangnya dari yang maha gaib. Artinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Informasinya melalui utusannya. Utusannya namanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau informasi tentang gimana kehidupan di alam barzah, kita tidak bisa percaya sama dukun, tidak bisa. Mbah Dukun. Menurut Mbah Dukun, itu yang di alam barzah itu ceritanya sekarang gimana orang ini. Akhirnya begini. Akhirnya dapat wangsit. Dia menyimpulkan, tidak tahu wangsit apa pangsit gitu ya. Menceritakan tentang kehidupan yang ada di alam kubur tentang orang itu. Nah, pasti itu adalah bisikan jin. Pasti nggak benar. Karena orang itu bukan mendapatkan sesuatu informasi dari yang maha gaib. Baik, ibu-ibu semuanya, logikanya nih sekarang, kalau perjalanan kita mulai dari sekarang kita hidup di dunia itu, kemudian nanti kita dipanggil oleh Allah masuk alam kubur, dari mulai alam kubur sampai nanti ketemu surga atau neraka itu perjalanan yang sangat amat panjang. Karena itu adalah perjalanan yang sangat amat panjang, kita tidak boleh nekat. Kenapa? Aman tidaknya, bahagia tidaknya, sengsara tidaknya perjalanan sesudah kita ada di dunia ini, itu ditentukan perjalanan hidup dan kehidupan kita di dunia ini. Bu, kenapa jadi tegang begini, kenapa? Ini ngajinya kalau ngaji sudah urusan kubur gitu, kita jadi mikir semua gitu. Baik, jadi titik itu Bu, itu menunjukkan terminal-terminal yang membutuhkan waktu, kesempatan yang sangat panjang, sangu yang sangat banyak. Sangu yang banyak itu bisa menikmati perjalanan atau tidaknya ditentukan kita hidup di dunia ini.
Makanya kemudian wa innamal a'malu bi khawatimi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amalan tergantung pada akhirnya. Ini Bu, kita tidak boleh berprasangka buruk dengan seseorang itu yang kehidupan di dunia banyak keburukannya. Tapi pada akhirnya, ujungnya Allah jadikan dia meninggal dalam keadaan yang baik. Maka pada akhirnya orang itu menjadi baik. Ada sahabat Nabi, dididik oleh Nabi, ikut berperang, ikut sholat berjamaah bersama Nabi, ikut berperang bersama Nabi, ikut membela ajaran Islam, tapi ujungnya dia mati dalam keadaan su'ul khotimah. Jadi nggak ada jaminan. Makanya kemudian loncat saja. Langkah apa yang harus kita lakukan untuk meniti jalan husnul khotimah? Biar ending kehidupan kita nanti baik, caranya seperti apa? Yang pertama, yang harus terjaga dengan baik, ibu-ibu semuanya, iman yang Allah berikan dalam kehidupan kita, ketakwaan yang Allah berikan kepada kita untuk bisa bertakwa kepadanya, itu adalah modal yang nomor satu. Tiket untuk bahagia, tiket untuk masuk surga, tiket untuk husnul khotimah yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum yu'adzu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قد جعل الله لكل شيء قدرا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhrajan, Allah akan berikan jalan keluar. Allah berikan solusi dalam setiap masalah yang dihadapinya. Jadi, apalagi kalau kita membaca ayat-ayat yang lain tentang iman dan amal soleh, ibu-ibu semuanya, itu menjadi kata kunci. Seperti di surat Al-Baqarah yang semuanya kita hafal. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. وَبَشِّرْ, dan berilah kabar gembira. Untuk siapa? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Yang kedua, wa'amilus solihat, orang-orang yang beramal soleh. Untuk orang yang beriman, imannya benar, orang yang beramal soleh, amal solehnya benar, maka kemudian orang itu akan mendapatkan jannatin tajri min tahtihal anhar, akan mendapatkan surga. Makanya kemudian disebutkan, ibu-ibu semuanya, iman yang benar itu adalah salah satu tiket untuk
bisa masuk surga. Tiket yang keduanya apa? Wa amilus solihat. Beramal soleh. Maka di sini yu'minu billah itu menjadi kata kunci. Orang itu akan mati husnul khotimah apabila dia itu beriman dan bertakwa kepada Allah. Itu satu. Kemudian yang kedua, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Orang itu akan mendapatkan akhir kehidupan yang baik, mati dalam keadaan husnul khotimah apabila orang itu melakukan akselerasi amal soleh, melakukan percepatan di dalam beramal soleh. Ini yang kedua, ini maaf nih. Yang kedua syukur ya, meningkatkan syukur kepada Allah. Jadi kalau bahasa aslinya Ibu, kalau kita ngambil manfaat dari doa ini, ketika kita berdoa kepada Allah, Rabbi, ya Allah ya Rabb, auzi'ni. Auzi'ni itu dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam tafsir Al-Maraghi disebutkan bahwa auzi'ni itu maknanya adalah ilhamni, ya Allah berikan ilham kepadaku. Ya Allah berikanlah petunjuk kepadaku, agar aku menjadi hambamu yang senantiasa mensyukuri atas setiap nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku. Poin ini adalah kita mesti harus meningkatkan syukur kita kepada Allah. Jadi yang pertama tadi beriman dan bertakwa kepada Allah. Yang kedua untuk menjadikan agar nanti kita itu Allah takdirkan husnul khotimah. Cara yang kedua adalah meningkatkan syukur kita kepada Allah. Pastikan begini, Ibnul Qayyim Az-Zawzi memberikan kaidah tentang syukur begini Ibu. Asyukru isti'malu ni'am fi ma la yukrahul mashkur. Yang disebut syukur itu adalah menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk hal-hal yang tidak dibenci oleh Allah. Suara ini nikmat dari Allah bukan Ibu? Halo. Kalau kita pakai ngomong apa saja kan terserah kita ya. Kenapa? Itu adalah hak asasi kita. Tapi kemudian sisi yang lain adalah bagaimana agar setiap ucapan dan perbuatan yang kita lakukan itu Allah senang, Allah ridho, Allah suka. Kalau mulai bangun pagi sampai tidur kembali, kemudian apa yang kita ucapkan, Allah senang, Allah ridho, Allah memberikan pahala. Apa yang kita lakukan, aktivitas yang kita lakukan, Allah senang, Allah ridho, Allah memberikan pahala. Itulah ibu-ibu semuanya yang kemudian sebut kita hakikatnya bersyukur kepada Allah sepanjang waktu. Tapi saya juga tadi barusan saya ngebut ya dari rumah lancar gitu. Tapi kemudian di bundaran sebelum masuk tol Bekasi Barat macet. Begitu oyok-oyokan begitu ya. Supaya tak jelengkat buka kaca jendela mobil. Karena merasa disalib, tidak sopan gitu ya. Buka kaca jendela, dasar, nyet. Udah yang satu juga, udah, tambah panjang aja itu. Artinya, ini dapat pelajaran. Pagi hari, orang yang diberikan kesehatan, yang masih diberikan bisa ngomong, bisa bersuara, tapi suaranya
untuk memaki orang, untuk merendahkan orang, untuk menghina orang, menyamakan orang itu dengan binatang. Maka setiap ucapan yang keluar itu Allah tidak ridho, Allah tidak senang, Allah tidak suka. Maka saat itu kita disebut orang yang kufur nikmat suara. Ketika ada orang mengeluarkan sesuatu, Allah tidak ridho, Allah tidak suka, Allah tidak senang. Maka itu orang disebut orang yang kufur nikmat harta. Bagi orang yang punya posisi, punya jabatan, mengeluarkan kebijakan Allah tidak ridho, Allah tidak senang, Allah tidak suka, saat itu orang itu disebut orang yang kufur nikmat jabatan. Nah, untuk kita, masing-masing kita Ibu, kita punya suara, kita punya kesehatan, Allah titipkan rezeki, Allah titipkan karunia yang lain. Yang harus kita pastikan, kalau saya ngomong ini kira-kira Allah itu senang, ridho, ngasih pahala atau tidak. Kalau ini saya lakukan kira-kira Allah senang, Allah ridho, Allah ngasih pahala atau tidak. Itu yang terus harus ada pada diri kita. Sehingga ketika kita berpikir terus seperti itu, menghitung setiap apa yang kita ucapkan itu adalah Allah senang, Allah ridho. Itulah sebenarnya posisi kita itu menjadi hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Baik. Yang kedua. Yang ketiga. Ini udah aki-aki ini matanya ngelihatnya juga udah. Kalau tidak disambung, tidak nampak. Baik. Cucu udah 10 kan udah kakek-kakek ya Bu ya. Cucu saya udah 10. Baik. Di sini yang cucunya ada 20, ada Ibu? Baik. Yang ketiga, ibu-ibu semuanya, banyak mengingat mati. Untuk kita bisa menuju meniti jalan husnul khotimah, kalau diurutkan, yang pertama apa tadi? Iman dan takwa kepada Allah. Kemudian yang kedua, meningkatkan syukur kita kepada Allah, memastikan mulai hari ini dan seterusnya, mulai bangun pagi sampai tidur kembali, pastikan setiap apa yang kita ucapkan, setiap apa yang kita lakukan, setiap harta yang kita keluarkan, pastikan Allah senang, Allah ridho, Allah memberikan pahala untuk kita. Yang ketiga, mengingat mati. Kenapa ini menjadi sesuatu yang penting? Kata Rasulullah, pesannya adalah akfiru ala harimil ladzat. Ingatlah sesuatu, perbanyaklah mengingat sesuatu yang akan menghilangkan kenikmatan dalam kehidupan kamu, yaitu kematian. Kalau ayat ini sering kita dengar, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa atau manusia 2 jiwa, dia tetap mati. Bu, manusia 2 jiwa, Ibu tahu? Itu bahasa NTT itu. Atau bahasa Timor Leste, manusia 2 jiwa, bencong maksudnya. Ini
disebut laki nggak laki, disebut perempuan juga nggak perempuan. Baik, ini pesan Nabi untuk umatnya. Aktsiru dzikra hadzimil ladzat, yakni al-maut. Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan. Selezat apapun nikmat di dunia, kalau sudah mati, selesai udah. Ini poinnya. Ayat tadi, kullu nafsin dha'iqatul maut, ini menegaskan yang pertama, al-mautu haqqun wa huwa biyadillah. Mati adalah sesuatu yang hak. Mati sesuatu yang benar adanya. Dan wa huwa biyadillah. Mati itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di pengadilan ada seseorang yang dihukum, diponis hukuman mati, sama hakimnya diketok palu, dok, dok, dok. Ternyata hakimnya besoknya yang meninggal duluan. Makanya kemudian kita nanti berakhir itu adalah sesuatu yang pasti. Tapi bentuk akhirnya kita itu meninggalnya seperti apa, masing-masing berbeda. Ada yang pergi terbang naik Lion Air. Begitu sampai laut Karawang, utara Karawang, meledak di atas. Dah hancur berkeping-keping. Dagingnya itu benar-benar tidak bisa terdetek ini daging orang yang mana gitu ya. Yang kebetulan komandan untuk mengumpulkan jenazahnya itu menantu saya. Jadi bagian menyelam kemudian mengumpulkan daging yang berserakan itu. Itu menunjukkan ibu-ibu semuanya, gimana jasad kita nanti itu bisa dimandikan atau tidak. Itulah yang kemudian wahuwa biyadillah, terserah Gusti Allah. Tapi untuk kita, untuk iman kita, itu yang kemudian setiap kita keluar rumah, kita diajarkan untuk berdoa Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Itu sebenarnya mengajarkan kepada kita agar setiap keluar rumah kita menitipkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjaga iman dan ketakwaan kita. Soal badan kita terserah nanti. Posisinya itu meninggal, tertabrak kereta, hancur, atau terbakar sampai matang, tinggal tulang belulang, itu terserah Allah. Tapi kita hanya minta satu, ya Allah, jagalah iman saya. Ya Allah, jagalah ketakwaan saya. Matikanlah aku dalam keadaan husnul khotimah. Permintaan kita kepada Allah itu menunjukkan agar Allah menjaga iman dan Islam kita. Kenapa? Ketika kita keluar rumah dengan doa itu, karena tidak ada jaminan Ibu, nanti kalau kita pulang, kita masih bernyawa atau tidak, nggak ada jaminan. Makanya disebutkan, setiap manusia yang keluar rumah berdoa dengan doa yang Rasulullah ajarkan, maka kata Nabi, Allah akan cukupkan apa yang diinginkan oleh hamba itu. Allah akan jaga hamba itu. Makanya kalau keluar, walaupun buru-buru, harus menjadi
ketertiban kita, keluar rumah mesti harus berdoa. Jangan sampai kemudian yang teringat itu doa keluar rumah. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Akhirnya yang ada di perasaan kita, kalau doa pakai itu kayaknya kayak anak TK deh. Kebetulan saya ngajar di TPA itu lumayan lama, 23 tahun. Jadi sudah hafal betul lah gitu ya. Jadi Ibu rahmatullah, saya ingin kembalikan lagi, karena mati adalah sesuatu yang benar adanya, mati adalah sesuatu yang hak adanya, mati adalah sesuatu yang pasti, maka kita harus menyiapkan diri kita untuk menuju sesuatu yang pasti itu. Bu, kalau Kabupaten Bekasi ini ada pencalonan bupati, calonnya 1 apa 2 apa 3 tahun kemarin? Ada 3. Yang diberebutkan kursinya ada berapa? 1. Kursi bupati dan wakil bupati, 1 pasang. Calonnya ada 3. Berarti kemungkinan yang tidak akan duduk di sana ada 2. Berarti merebutkan kursi itu pasti apa enggak? Halo? Pasti dapat apa enggak? Enggak kan? Berjuang untuk merebutkan kursi untuk bisa di sana, 3 orang itu hanya 1 yang bisa duduk di sana, 1 pasang. Yang 2 pasang belum pasti. Gimana respon para calon-calon untuk merebutkan sesuatu yang belum pasti? Apa yang disiapkan, Bu? Baliho. Terus kaos. Terus bantuan sosial. Terus sampai kemudian 1 orang berapa, Bu? Kalau anggota dewan itu berapa, Bu? Ya, anggota dewan itu, Bu, kalau kelasnya itu kelas kabupaten, itu 15 miliar. Untuk nyiapkan untuk daftar, sampai kemudian untuk kampanye, sampai mengeluarkan uangnya itu segitu. Tingkat provinsi 20 miliar. Coba itu kalau dibeliin bubur gitu, kata ditaruh di masjid ini. Kelelep kita itu. Nah, saya tahunya ketika ada yang mensponsori, anak muda yang mensponsori PSI, dikasih jatah pokoknya kelas DPR RI pusat, saya siapkan 25 juta. Provinsi 25 miliar. Provinsi 20. Kabupaten 15 M. Artinya saya ingin mengatakan gini, Bu. Untuk mendapatkan kursi yang belum pasti, orang berebut menyiapkan dirinya untuk bisa mendapatkan itu, menyiapkan dengan segala sesuatu dengan dana sekian. Sementara itu adalah belum pasti. Nah, ini yang kita sedang bahas ini adalah mati itu adalah sesuatu yang pasti. Mati adalah satu titik, sesudah itu kita tidak bisa lagi nyari sangu untuk perjalanan berikutnya, nggak bisa lagi.
Nah, yang kedua ada kalimat wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Ini maksud saya ayat ini Bu ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Satu. Karena ini menunjukkan mati adalah sesuatu yang benar, yang hak adanya. Maka kita didorong untuk menyiapkan diri kita menyambut sesuatu yang pasti akan nyampe kepada kita. Gimana Ibu mau jadi bupati? Halo? Nggak apa-apa Ibu kalau jadi bupati, nggak apa-apa. Bupati yang adil gitu ya. Insya Allah peluang masuk surganya sangat besar. Tapi peluang direbus di nerakanya juga sudah. Yang punya peluang silahkan. Ya. Yang tidak punya peluang sudah ngukur diri lah gitu. Makanya kemudian kalimat berikutnya dalam ayat ini adalah wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Nah, poinnya yang saya tulis di sini, yang nomor 2 itu. Haqiqatul jaza huwal jaza'u fil akhirah. Hakikat balasan itu nanti di hari akhir. Kalau kita beramal soleh Ibu sekarang, kita berbuat yang baik-baik sekarang, maka apa yang Allah balasi kepada kita itu adalah 1% dari 100%. Nanti yang 99% Allah akan berikan nanti di hari akhir. Jadi kalau kita berbuat baik, kita nolongin tetangga, bantuin saudara, kita itu peduli banget, kita juga akhlaknya baik. Kalaulah spontan Allah berikan balasan di dunia, itu hanya 1%. Tetap nanti yang 99% nanti Allah akan berikan di sana. Jadi Ibu tidak usah terprovokasi Ibu. Hari ini kalau Ibu infak 100 ribu nanti akan dilipat gandakan menjadi 10 miliar. Yakinlah, keluarkan Ibu 100 ribu sekarang. Akhirnya apa? Yang terobsesi dalam hidupnya ya pokoknya setiap mengeluarkan kebaikan di situ nanti seminggu 2 minggu kemudian pasti Allah akan berikan dilipat gandakan. Ibu, kalau itu yang kita pikirkan, berarti yang kita harapkan kalau kita itu beramal baik, yang kita harapkan balasan di dunia saja. Sementara kalaulah Allah berikan balasan, itu ada bentuknya cash, ada yang bentuknya itu ditunda, didepositokan dulu. Nanti di akhirat baru diberikan semuanya. Ada yang di dunia langsung diberikan sebagian, ada yang lebihnya nanti di sana. Poin yang ini, ibu-ibu semuanya, agar kita di dalam memanfaatkan sisa umur ini, kita benar-benar memaksimalkan, melakukan akselerasi amal soleh, melakukan percepatan di dalam beramal soleh, karena itu semuanya akan kembali kepada kita dan itu nanti akan menjadi sangu dalam perjalanan kehidupan kita sesudah kematian. Kan kita sudah sepakat nih Bu. Kita maunya bahagia atau tidak nanti sesudah kematian kita? Halo? Maunya bahagia apa sengsara? Maunya mulia atau dihinakan? Bu, jawab yang jelas. Jangan membuat emosi. Jadi kita sepakat ibu-ibu semuanya ya. Kita maunya nanti sesudah kematian kita nanti, Allah jadikan kita manusia yang bahagia. Allah jadikan kita manusia hambanya yang mulia.
Allah jadikan kita memiliki amalan yang banyak karena kita sadar perjalanan kita itu sangat panjang. Lah kalau kita itu ke Semarang saja, kita bawa uang 50.000, itu namanya nekat itu. Bukan punya tekad, tapi nekat. Kenapa? Karena pasti ujungnya membuat repot orang. Ngerepotin orang lain. Sementara kalau sudah di alam barzah, yang repot kita sendiri. Bukan orang lain lagi. Kalau dalam perjalanan kehidupan kita di dunia ini, ngerepotin orang lain itu maksudnya kita minta karena kita belum makan, karena tidak bawa sangu, karena sangunya habis, minta sama seseorang. Masih memungkinkan itu. Makanya kemudian ayat tadi menegaskan kepada kita agar kita melakukan percepatan di dalam beramal soleh, karena nanti di hari akhir itu Allah akan balasi dengan balasan yang nilainya itu lebih. Kemudian yang ketiga, dari poin ini Bu, maksud saya ya, dari poin mengingat mati, poin yang ketiganya adalah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Poin yang ketiga ya. Haqiqatul fauz wal fauzu bil jannah. Hakikat kemenangan, kemuliaan, keterhormatan, kesuksesan itu adalah apabila berakhir masuk di dalam surganya Allah. Ketika orang itu dijauhkan dari neraka, kemudian Allah masukkan ke surganya, itulah kemudian disebut kesuksesan. Bagaimana agar kita sukses bersama keluarga kita? Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum alhaqna bihim. Gimana biar kita tidak masuk surga sendirian? Biar masuk surga bersama suami, bersama istri, bersama anak, bersama cucu. Gimana caranya? Ayat ini mengabarkan kepada kita dan orang-orang yang beriman. Kemudian wattaba'athum dzurriyyatuhum. Anak cucunya, anak keturunannya memiliki iman seperti kedua orang tuanya, maka kalau iman kedua orang tuanya benar, iman anak cucunya itu benar. Berarti kalau bahasa lain begini Bu, kalau keluarga kita, anak keturunan kita itu akidahnya benar, ibadahnya benar, akhlaknya baik, maka inilah yang menjadi jaminan. Allah katakan al-haqna bihim, kami akan satukan kakek neneknya, bapak ibunya, dan anak keturunannya nanti di surga. Cuman dalam kajian saya yang pertama di sini saya sempat menceritakan kan, tidak ada jaminan satu keluarga itu masuk surga sama-sama. Jangankan kita, sekelas Nabi saja tidak ada jaminan. Nabi Nuh alaihissalam, istrinya masuk neraka, anaknya Kan'an masuk neraka. Kenapa? Istri dan anaknya tidak beriman kepada Allah, tidak beramal soleh, tidak menjadi pendukung dakwah suaminya. Jadi setiap orang yang ngaji bersama suaminya dibilang sama penguasa, dibocorin. Tuh yang kemarin datang yang ngaji sama suami saya itu ini. Ambil orangnya disembelih. Ya. Tak tanggung-tanggung, kalau dulu itu nggak suka dengan seseorang ya begitu. Dibunuh gitu, oleh penguasa dibunuh.
Baik. Berapa menit lagi, Bu? 15 menit lagi. Baik. Jadi yang ketiga ini menanamkan kepada kita sebuah keyakinan, sebuah akidah bahwa hakikat kemuliaan dalam perjalanan hidup dan kehidupan itu nanti, Bu, itu adalah ketika nanti di hari akhir kita dijauhkan dari neraka, kemudian Allah masukkan ke surganya, itulah yang disebut hakikat sukses. Walaupun kita di dunia jadi presiden, jadi menteri, jadi gubernur, jadi bupati, atau jadi pejabat, atau jadi pengusaha sukses, tapi kalau jabatan kita, kekayaan kita, kedudukan kita itu mengantarkan kita nanti masuk neraka, itu sebenarnya yang disebut manusia hidup gagal total, itu begitu. Makanya jenengan hari ini juga tidak jadi presiden juga senyum-senyum aja ya. Nggak jadi istri bupati ya tenang-tenang saja. Nggak jadi istri anggota dewan juga enjoy aja gitu ya. Halo Bu, apa enaknya jadi istri anggota dewan kemudian di demo, dijarah rumahnya, apa enaknya coba? Wallahu alam. Jadi ibu-ibu semuanya, semangat kita adalah semangat meraih kesuksesan nanti di hari akhir. Makanya kemudian dari sekarang kita menata hidup kita itu, bagaimana akidah kita benar, ibadah kita benar, akhlak kita baik. Kalau 3 hal ini kita miliki pada keluarga kita, berarti meniti jalan menuju kesuksesan. Insya Allah Allah bukakan pintunya. Kemudian yang berikutnya, al-hayatu fid dunya mata'ul ghurur. Kehidupan dunia adalah kesenangan yang menipu. Apalagi sampai tingkat kesenangannya itu kita sebut melampaui batas, tapi ya memang dia mampu. Pakai jam tangan, berapa Bu? 11 miliar gitu. Ya Allah, ini nilainya masjid ini berapa ya kira-kira ya? Kalau 11 miliar dibangun masjid kayak gini, lebih bagus lagi Bu ya. Apalagi kebetulan yang tidak hilang, yang pas dipakai, itu yang 27 miliar Bu ternyata. Yang dipakai, tidak ikut kejarah, yang kejarah itu nilainya ada yang 4, ada yang 5, ada yang 7, ada yang 11 gitu ya. Ini yang dipakai 27 miliar, itu rasanya gimana sih? Pakai jamnya itu rasanya gimana sih gitu ya? Baik. Tapi ternyata dengan sekejap Allah ambil begitu saja. Saya akhirnya cuman bayang-bayangin aja. Coba kalau jam 1 itu dijual, dirupiahkan, kemudian saya ingin nanti ibu dan bapak saya masuk surga karena harta yang saya titip, yang Allah titipkan kepada saya. Dah jam tangan saya jual, saya bangun masjid atas nama ibu saya. Coba. Itu coba orang-orang Timur Tengah itu Bu, yang mendapatkan iman yang benar tentunya. Karena yang dijamin masuk surga itu tidak hanya orang Timur Tengah saja. Tapi selama ini kebetulan saya menangani tentang membuat prasasti. Setiap masjid yang dibangun oleh Dewan Dakwah, kemudian ada prasastinya. Nah, prasastinya itu yang buat saya. Sekarang hampir 1.500-an masjid yang dibangun di seluruh Indonesia.
Ya saya bisa menghitung karena saya yang membuat prasastinya, jadi tahu gitu. Namanya seperti yang di Pusdiklat Tambun, itu yang antik tuh. Subhanallah. Ada tanah 5 hektar. Ibu seorang janda mewakafkan tanahnya 5 hektar kepada Pak Natsir. Kalau ke arah Tambun itu belakang Naga posisinya itu. Belakang Naga. Kemudian saat itu Bu masih sawah ya. Kemudian ketika coba dibuatkan proposal, kemudian dibawa ke Kuwait. Begitu dibawa ke Kuwait, ternyata yang membangun masjid, asrama mahasiswa, kemudian sekolah, kemudian rumah yatim, itu adalah seorang janda juga. Yang merespon itu, dah masjid ini bagian saya, ini bagian saya, ini bagian saya. Nama masjidnya Nuroh. Itu nama ibunya. Masya Allah itu. Sampai hari ini dari Pak Natsir masih ada. Jadi diwakafkan tanah itu sekitar tahun 80-an. Dibangun itu baru tahun 95. Pak Natsir sudah nggak ada, yang mewakafkan sudah meninggal. Baru kemudian ibu seorang janda dari Kuwait itu yang membangun. Sampai hari ini masih ada. Subhanallah. Itu yang kemudian saya salah satunya yang saya lihat. Betapa luar biasanya ya. Sekian banyak alumni yang memanfaatkan masjid itu untuk menghafal Quran. Sekarang sudah pada dokter-dokter yang nginepnya dulu tidurnya di asrama yang dibangun itu. Sholatnya menghafal Qurannya di masjid yang dibangun itu. Sekarang angkatan saat itu, jadi angkatan tahun 2001, sekarang sudah jadi dokter, hafal Quran, sudah pada dokter, kemudian di tempat itu melahirkan kader dai setiap tahun 200 lebih. Tahun ini 225 dai. S1, hafal Quran, kemudian bahasa Arabnya bagus, diberikan skill tentang pertanian, baru dikirim menjadi dai di pelosok-pelosok di pedalaman itu. Yang kepikiran saya, Allah, masjid ini sekian tahun lamanya, perjalanannya dan sekarang terus termanfaatkan dengan baik. Pahalanya terus mengalir. Sementara yang diwakafkan, nilai saat itu Bu, itu sekitar 17 M. Jadi untuk masjid, untuk TK, untuk asrama mahasiswa, untuk asrama yatim, kemudian untuk sekolahan. Makanya kemudian saya sampai terbengong-bengong. Jam tangan yang nempel 27 miliar itu kalau dibangun untuk itu udah luar biasa. Tanah, masjid, asrama, jadi semuanya itu. Tapi kalau tahu-tahu hilang aja begitu kan seru. Nggak ada nilai maksudnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, apa kata artis kita? Dunia ini panggung sandiwara. Bu, kita hidup di dunia ini. Dunia ini adalah panggung. Kehidupan kita ini permainan. Pemainnya siapa? Kita semuanya. Tapi ingat, kita tidak boleh main semau kita sendiri. Ada aturan mainnya. Kalau kita mengikuti skenario, main kita dianggap, disebutkan
main yang berkelas, main yang cantik, main yang bagus. Kenapa? Karena mengikuti aturan. Ini sebenarnya kalimat itu pendekatan kepada kita agar pikiran kita itu mengalir. Walaupun cuma main, tapi kalau mainnya itu nggak sesuai dengan skenario sutradara, ya sudah, keluarin itu, nggak ada nilai. Baik. Jadi perjuangan kita ibu-ibu semuanya, marilah kita main yang ada nilainya. Sudah habis waktunya? Kalau sudah habis, kita akhiri. Insya Allah, mohon izin nanti malam ini yang saya kirim materinya, nanti kita bisa share. Lanjut yang ini, selesaikan dulu yang ini saja. Kita selesaikan yang ini, cuman materinya kita berikan dulu. Oke? Insya Allah. Jadi saya berusaha untuk setiap materi bisa kita bagikan ibu-ibu selain menulis. Karena begini Bu, kenapa ibu harus bawa buku, bawa pulpen? Ibu harus menulis. Karena yang disebutkan begini, orang yang disebutkan khairukum, di awal kajian saya sebutkan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Orang yang ta'allamal Qur'an itu adalah orang yang memanfaatkan seluruh indranya. Tangannya, matanya, pendengarannya, pikirannya, hatinya, tangannya untuk menulis. Saya yakin ibu-ibu walaupun coretannya itu tidak jelas gitu ya. Tapi ketika ibu baca itu maksudnya tulisan apa, itu pasti tahu. Karena itu hasil rekaman kita. Walaupun orang lain itu tulisan opol, koyok ngene ora kena diwoco. Ya itu memang bukan untuk dia, untuk kita gitu. Baik. Mudah-mudahan ibu-ibu semuanya kita menjadi hamba Allah yang senantiasa melakukan upaya usaha untuk menuju husnul khotimah. Karena dalam WA pada akhirnya, ini WA yang di Masjid Husnul Khotimah di Komplek Bulog, itu rata-rata grupnya itu, rata-rata 65, 70, 80. Jadi tiap bulan itu ada yang masuk rumah sakit, terus nanti beritanya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus aja, ini grup ada 300 orang tapi grupnya itu mau meninggal semua gitu ya. Udah, makanya kemudian sudah yang saya sering share itu ya sudah jalan menuju kajiannya itu yang kayak begini. Sehingga semangatnya itu benar-benar semangat untuk kalau Allah akhiri kehidupan kita, akhir kehidupan yang husnul khotimah itu adalah keindahan akhir dalam perjalanan hidup. Baik. Terakhir sekilas Ibu, 2 menit ya. Ini yang masih saya sempat tayangkan saat itu. Saudara-saudara kita yang masuk Islam ini, alhamdulillah, sebulan yang lalu kita kirim guru ngaji. Ada 14 guru ngaji yang kita kirim satu grup ke Mentawai, Sumatera Barat. Kalau nyebrang dari Teluk Bayur, Sumatera Barat itu jam 4 sore naik kapal, jam 8 pagi baru berlabuh di pelabuhan Sikakap.
Kemudian masuk ke pedalamannya ada nanti ya kampung Pulau Matotonan, pulau kecil-kecil gitu, Madobak, Matotonan dan sebagainya itu butuh waktu kurang lebih 5 jam naik perahu kecil. Nah, kemudian ada yang kita kirim ke Pulau Buru. Pulau Buru itu kita kenal zaman Soeharto itu adalah untuk pembuangan PKI. Tapi sekarang subhanallah, kalau ada maghrib masih nongkrong di pinggir pantai atau di taman, ditangkap itu sama Satpol PP. Kenapa? Ba'da maghrib semua orang Pulau Buru harus ngaji. Itu yang luar biasa sekarang. Itu bukan undang-undang, tapi sudah menjadi budaya. Artinya, kalau dulu kita kenal mungkin nenek moyangnya itu PKI, gitu. Tapi subhanallah, di sana itu luar biasa perkembangan. Baik. Kemudian yang berikutnya kita kirim itu di pedalaman NTT, ada 3 tempat. Ibu, jadi poinnya begini. Saya berharap ibu-ibu semuanya bisa ikut bantu untuk beras untuk dai. Sederhana saja, kebutuhannya sekali makan kurang lebih 15.000 rupiah. Jadi sarapan pagi 10.000 rupiah, makan siang 15.000 rupiah, makan sore 15.000 rupiah. Kalau hitung-hitungannya segitulah. Itu sudah mewah banget. Nah, yang kita butuhkan beras untuk dai, berarti kalau sekarang sudah 1 bulan, 11 bulan ke sana, tinggal 11 bulan lagi masa tugasnya untuk 14 guru ngaji yang kita kirim ini. Masih muda-muda semuanya. Mudah-mudahan keikutsertaan ibu-ibu semuanya di dalam mensedekahkan beras, mungkin bisa 1 kilo, 2 kilo untuk dai yang bertugas ini, mudah-mudahan setiap ilmu yang diajarkan kepada saudara-saudara kita di pedalaman sana, pahalanya pun juga mengalir kepada kita. Saya tutup dengan apa yang Rasulullah sabdakan, wallahi, demi Allah, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan. Jika ada 1 orang yang engkau dakwai, engkau nasihati, mendapatkan hidayah dari Allah karena dakwahmu, maka kebaikan yang Allah akan berikan kepada kalian adalah khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik dibandingkan dunia ini seisinya. Mudah-mudahan kalau kita sedekahkan beras untuk dai menjadi kekuatan, kemudian dipakai ngajar ngaji, orang bisa sholat, bisa wudhu, akidahnya jadi benar karena dai kita ini, dan kita sudah ambil bagian di dalam dakwah itu sendiri. Semoga pahalanya mengalir kepada kita, walaupun kita duduk di sini. Sebenarnya sekali waktu saya ingin sih ngajak ibu-ibu dan suaminya gitu, bapak-bapaknya, jalan-jalan aja, nengok saudara kita yang di sana, asik gitu. Cuman pinggangnya harus kuat. Terbang dari sini jam 1:30 malam sampai Bandara El Tari, Kupang itu jam 6:30 atau jam 7 pagi. Kemudian 2,5 jam ya penerbangannya. Nanti dari situ naik mobil, naik turun gunung, ya nggak lama lah, paling cuman 12 jam. Tapi naik turun gunung gitu ya, bukan. Makanya saya kadang-kadang saya mau ngajak dakwah turun, nggak tega sama pinggangnya, ya sudah yang bisa kita lakukan sajalah, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ibu, tidak ada pertanyaan, tinggal mengamalkan. Halo. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.